Kalau saya tanya ke teman-teman seller, menurut kalian jualan online sekarang semakin susah atau sebenarnya kita yang kurang adaptasi sebagai seller? Karena kalau lihat kondisi sekarang banyak sekali tuh teman-teman seller yang angkatan mungkin 2018, 2019, 2020 sampai Covid itu banyak yang ngeluh. Mas, gimana ini sekarang jualan online kok semakin berat? Banyak juga dari sisi marketplace yang dulu mungkin contoh aja kita TikTok itu dulu admin cuma 2000 sama 1%, sekarang hampir 20%, belum lagi ditambah kita wajib iklan, belum lagi ditambah kita harus affiliate dari gratis ongkir yang naik, belum lagi retur nanti kita juga ikut bayar ongkirnya. Belum lagi seller yang semakin banyak juga yang masih juga suka perang-perang harga. Tapi banyak juga yang dulu omsetnya miliaran, sekarang cari orderan 30 sampai 50 aja susah. Itu teman-teman. Tapi anehnya di saat yang sama banyak juga seller-seller baru yang baru buka 2 bulan, 3 bulan sudah bisa dapat omset hingga ratusan juta. Jadi pertanyaannya, yang berubah itu sebenarnya marketnya atau cara kita jualannya? Itu pertanyaan penting. Simak video ini sampai selesai. Di video ini Mas Gus coba akan bahas tentang topik ini, teman-teman. Di dalam video ini Mas Gus tidak akan menyalahkan teman-teman seller dan juga tidak akan menyalahkan sebagian marketplace. Banyak teman-teman seller itu marketplace sekarang gini, A B C D E F G. Tapi menurut Mas Gus, saya ingin mengajak teman-teman melihat kenyataan yang ada. Satu, marketplace itu juga sudah pengen cari untung, teman-teman, pastinya. Yang jelas kita itu jualan itu di marketplace, anggap aja kita buat website sendiri lah, teman-teman. Kita datengin traffic itu juga susah banget. Di marketplace kita sudah ada semua itu, traffic ada, tinggal kita mau ngikut cara mainnya atau enggak. Cuma emang cara mainnya mungkin agak sedikit berbeda dibandingkan kita seller-seller yang lama, yang sudah 6 tahun 5 tahun, itu jelas sangat berbeda. Nah, jebakan utama yang paling apa ya, menurutku yang paling sangat berbahaya itu teman-teman selalu menyalahkan marketplace. Khususnya nih paling sering yang saya jumpa itu ketika teman-teman seller-seller yang sudah lama, dia selalu menyalahkan marketplace. Coba teman-teman flashback sendiri ke dalam diri sendiri. Kenapa aku tadi di awal ada juga seller yang baru buka 2-3 bulan tapi langsung ces atau langsung orderannya omsetnya ratusan juta. Nah, bedanya di situ, hanya di situ, teman-teman. Kalau menurut Mas Gus itu kalau untuk marketplace itu masih bagus sekali. Orang Indonesia belanja itu hampir malah sekarang 6 dari 10 itu pasti sudah belanja di marketplace. Itu habitnya sudah terbentuk, teman-teman. Cuma kuenya sekarang dibagi ke orang yang banyak. Dulu mungkin hanya Shopee yang rame, sekarang ada Shopee sama TikTok. Dulu mungkin hanya ada beberapa sellernya hanya mungkin nggak sampai 2 juta 3 juta, sekarang seller hampir 6 juta sampai 8 juta. Kuenya dibagi aja lebih banyak, itu teman-teman. Poin pertamanya adalah memang benar, teman-teman, sekarang jualan online itu emang agak sedikit lebih berat. Kenapa? Dulu itu kita jualan online itu kalau kita ngerasa pas Covid itu cuma posting foto, itu orderan saya rasa akan, aku masih ingat juga dan masih ada datanya juga, di sampai 2022 itu maksimal sekali ngiklan cuma paling 3 juta dalam sebulan. Sekarang hampir 10 kali lipat, hampir 15 kali lipat dari 3 juta itu, teman-teman. Dulu itu juga kita biaya adminnya juga sangat murah, tapi sekarang itu adminnya juga sangat tinggi sekali. Terus ada beberapa faktor lagi, dulu ngupload produk mungkin cuma 10 etalase produk itu sudah bisa dapat orderan, sekarang hampir ngupload
puluhan bahkan sampai ratusan belum tentu juga dilirik. Belum juga biaya admin, komisi, gratis ongkir, admin, voucher, iklan, berbayar, semuanya juga ikut naik. Itu poin pertamanya agak berat, dan mungkin caranya mainnya juga sudah berbeda. Dulu kita cuma posting, nggak perlu ngiklan, nggak perlu affiliate, nggak perlu buat video, nggak perlu buat live, itu sudah ketinggalan zaman semua. Oke, sekarang kita masuk poin kedua teman-teman. Banyak sekali teman-teman seller yang sudah lama itu selalu menyalahkan marketplace. Banyak sekali yang hanya menyalahkan kompetitor, sekarang banyak. Terus affiliate sekarang juga banyak. Kita harus affiliate, kita harus buat video, kita harus live. Banyak juga yang menyalahkan kenapa mereka pada jual murah. Tapi pertanyaannya teman-teman, setelah menyalahkan itu semua, apakah penjualan kalian juga naik? Pasti jawabannya tidak. Karena teman-teman itu selalu fokus ke luar diri kita. Coba teman-teman flashback, anggap aja gini. Dulu kita emang bener, apalagi seller yang lama ya, kita posting video, foto, produk aja kita bisa laku. Sekarang kita kalau mengandalkan itu ya kita tertinggal. Orang sekarang sudah zamannya kita buat videonya juga enggak yang cuma satu atau dua sehari, itu enggak. Bahkan itu ada yang main videonya itu semua. Contoh di TikTok ya teman-teman, akun pemasaran 4, satu akunnya itu ada yang posting 10 video. Belum lagi dia punya akun affiliate sendiri yang dibuat dari timnya sendiri. Satu tim affiliate, satu toko itu bisa affiliate-nya 10 yang dihandle dari timnya sendiri. Itu teman-teman yang lain itu mainnya sudah seperti itu. Kita masih fokus hanya di upload produk, diskon, ya kita ketinggalan teman-teman. Itu poin penting yang poin kedua ini teman-teman. Soalnya banyak sekali teman-teman saya masih lihat itu cuma ngandalin video, terus diskon, daftar campaign, cuma sekedar itu aja. Itu kalau teman-teman yakin, saya yakin kalau cuma sekedar hanya upload foto, diskon, submit campaign, teman-teman tinggal nunggu waktu aja akan keganti sama seller-seller yang lain yang mungkin rutin buat videonya, barbar buat videonya, live-nya hampir 24 jam, iklannya jor-joran. Kita buat iklan aja kita masih mikir-mikir. Itu poin kedua teman-teman. Oke, yang poin ketiga ini adalah cara jualannya yang sudah berubah, yang sudah sempat saya bahas di depan tadi sekilas sedikit. Kalau dulu kita cuma upload foto kita bisa laku, produknya nggak perlu banyak. Tapi sekarang itu berubah, algoritma berubah, semuanya sudah video dan live itu sudah hal yang wajib, saya rasa. Nggak, tapi banyak sekali teman-teman yang angkatan saya itu yang cuma bahas, Mas, toko saya sepi, saya nggak like, kamu buat video nggak, saya nggak buat video, live nggak, saya nggak live juga, ngiklan nggak ngiklan juga. Ya udah, kamu akan ketinggalan. Nah teman-teman sekarang harus adaptasi juga. Kalau emang masih mau bertahan, coba sesebisa mungkin sempatkan live 1 atau 2 jam, sebisa mungkin buat video, kalau bisa banyak lebih bagus. Kalau di Shopee mungkin 5-6 video, kalau di TikTok mungkin 5-6 video. Itu kalau saya hanya satu akun pemasaran ada 4, sikat semua. Belum lagi ditambah akun affiliate yang khusus affiliate-nya itu di kita pegang sendiri, itu juga dipakai. Poin keempat itu adalah orang-orang seller yang baru mungkin join 3 bulan 6 bulan, tapi ada kok yang langsung orderannya banyak, bahkan sampai beli rumah, sampai beli mobil, bisa umroh, itu juga banyak teman-teman. Nah yang pengen saya tekankan di sini, kenapa bisa si seller lama ini sama si seller yang baru join tapi orderannya masih malah rame yang orderan seller baru. Satu, dia itu mengikuti tren. Ketika dia baru masuk, otomatis dia riset tren yang lagi sekarang rame itu apa.
Contoh aja misal kita jualan celana, celana yang lagi rame itu apa? Pasti dia masuknya di tren celana itu. Sedangkan seller yang lama atau sedangkan seller yang sudah lama, dia terlalu mendewa-dewakan produknya yang pernah rame. Mungkin di 2021 atau 2022 produk ini rame banget mas, sehari saya bisa 100 bahkan 1000. Saya juga pernah ngalamin seperti itu teman-teman, tapi tolong please jangan itu dibuat patokan lagi. Habitnya, algoritmanya sudah berubah, produk teman-teman juga sudah berubah. Karena ini pengalaman Mas Gus pribadi, ketika saya fokus hanya ke produk yang mau saya jual, mungkin emang kendalanya kita masih punya barangnya, kita masih punya stoknya juga, mau nggak mau kita mau nge-push ini produk terus ini teman-teman. Tapi si marketplace nggak mau, si audien customer kita juga sudah nggak mau produk ini, mau dipaksa. Kalau perlu ini produk ini teman-teman silahkan di, mungkin kalau ada yang mau jual murah atau rugi sebagian, silahkan buang aja, jual rugi sebagian ini, ganti produk yang baru. Uangnya ini yang produk yang lama atau yang dead stock itu ganti, biar ganti yang produk yang baru. Jangan ini dipertahankan terus, soalnya ini yang menjadi teman-teman nggak bisa bersaing itu ini, karena teman-teman masih ada stok. Mau nggak mau teman-teman itu mikirnya mikirnya produk ini harus habis, produk ini harus habis, dan itu yang paling susah teman-teman. Nah, oke, poin 5 ini terakhir teman-teman, pengalaman pribadi Mas Gus juga. Banyak Mas Gus juga ngalamin yang sama. Mas Gus selalu, saya punya produk A, B, C, ini dulu ramai sekali Mas Gus, tapi selalu mempertahankan itu. Sudah saya iklankan, sudah saya live kan, sudah saya apa itu affiliate kan, bahkan sampai sempat sebar sampel gratis banyak juga, tapi yang ada kita tetap akan boncos dan kita akan tetap ketinggalan teman-teman. Lupakan itu semua kalau teman-teman masih mau bertahan di dunia marketplace atau jualan online ini. Kenapa? Teman-teman harus bisa move on. Oke, kalau perlu ke teman-teman buka toko baru, toko yang sudah ada biarkan dia jualan produk-produk yang lama. Coba teman-teman anggap aja teman-teman itu seller baru yang selalu haus akan informasi. Nah, Mas Gus pun juga sudah menerapkan itu. Mas Gus juga sudah buat beberapa toko. Mas Gus nggak selalu apa itu terpaku dengan toko yang sudah ada. Mas Gus sudah membuat toko seragam baru. Alhamdulillah juga sudah konsisten dapat orderan lagi. Mainan, toko mainan juga sudah konsisten juga. Mas Gus main juga kaos anak-anak. Nah, itu peluang-peluang seperti ini teman-teman harus ambil. Jangan terpaku dengan stok produk yang ada, atau bahkan kita masih mendewa-dewakan produk atau stok yang masih ada. Jadi menurut saya, terakhir ini penutup teman-teman, sebenarnya bukan orang baru yang baru jualan atau kita yang sudah lama itu bukan karena tokonya baru teman-teman. Cuma masalahnya tadi, poin pentingnya adalah orang lama itu selalu dia masih mendewa-dewakan produk yang pernah rame, orderan yang pernah banyak, dan dia masih terbelenggu dengan stok juga yang masih ada. Dia menutup tren yang baru apa, dia nggak riset produk baru lagi. Sedangkan orang-orang yang baru join ini teman-teman, itu dia selalu riset produk yang baru, tren apa, produk yang lagi laris apa, dia selalu pakai cara yang terbaru. Mungkin affiliate dia gencer juga, iklan gencer juga, terus apa itu video juga pakai banyak, live juga berjam-jam. Sedangkan seller lama dia masih pakai cara yang lama, cuma posting foto berharap orderannya rame. Oke teman-teman, itu aja. Jadi buat teman-teman yang masih pengen survive, coba kalau masih punya produk, oke, itu biar kita coba lupakan sebentar, coba riset produk baru lagi yang lagi rame apa, buat toko baru lagi. Teman-teman saya yakin nanti tetap akan bisa survive di marketplace untuk
sekarang. Karena cara mainnya sudah berbeda, teman-teman harus cepat-cepat bisa beradaptasi. Jangan terbelenggu, ini pernah ramai mas, ini orderan saya pernah 1.000 sehari mas. Jangan seperti itu. Kalau teman-teman seperti itu, saya yakin teman-teman tinggal nunggu waktu aja untuk kegeser sama teman-teman seller yang baru. Oke teman-teman, itu aja, semoga bermanfaat, semoga bisa mengasih insight, masukan, terbuka lagi pikiran teman-teman, dan semoga teman-teman bisa action juga, survive untuk bertahan di marketplace, untuk khususnya seller-seller angkatan COVID dan ke atasnya. See you next video, jualan cerdas, orderan deras.